Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala yang senantiasa ampunan berkah husnul. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbiyallahu lidini, hasbiyallahu lima ahamani, hasbiyallahu liman bagha alayya, hasbiyallahu liman hasadani, hasbiyallahu liman kadani bisu, hasbiyallahu indal maut, hasbiyallahu inda su'ali bil qabri, hasbiyallahu indal mizan, hasbiyallahu inda sirat, hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, aghsilu siyabakum, cuci oleh kalian semuanya baju-baju kalian. Jadi kita ini dianjurkan yang bersih. Kalau kita memakai pakaian ya kayak guru umpamanya berbaju, niatin menyenangkan jamaah. Kalau ke masjid, niat menghormati masjid. Jadi apa-apa itu diniatin. Lebih-lebih sampai Imam Abu Hanifah mengatakan, besarkan sorban kalian, bersihkan rida kalian, sesungguhnya itu termasuk menghormati daripada ilmu. Saya ingat Habib Segaf begitu waktu cerita-cerita, beliau itu mesti semuanya bagus. Sampai lihat kalau beliau pengajian, kalau pakai arloji yang mahal, pakai cincin jamrut, pakai HP yang terbaru, pakai minyak. Yang pernah saya itu sama beliau segini, beli 2,5 juta katanya. Kalau kita mungkin mikir dibelikan beras saja.
Ya karena pikiran kita ternyata begitu cerita-cerita, akhirnya beliau mengatakan gini, ini semata-mata menghormati ilmu, karena ilmu itu adalah warisan Rasulullah. Kalau harta itu warisannya Fir'aun sama Qarun. Ilmu warisan Nabi. Nah, ada hikmahnya Bu. Waktu ulun umroh beli arroji, ulun mau pulang, ada mungkin ya enggak mahal juga, paling harga 5 juta lah. Ya saya bilang beli 5 juta. Jadi saya berhenti di bandara mau beli jam baji saya. Untuk apa Pak Yai? Ya ceritakan kemarin di Masjidil Haram kita ini hormat gini. Akhirnya nggak usah beli Pak Yai katanya. Akhirnya saya dikasih ini arroji ini harganya 73 juta 700.000 ya. 73 juta 700.000 ini dikasih beliau sama notanya. Ya hikmahnya mau kepingin hormat ilmu, beli sendiri maunya. Ternyata dikasih ini Rolex ini 73 juta. Ya kebetulan beliau orang kaya, sedikit aja ya, sama notanya dibelikan sama saya. Ini Pak Yai hadiah dari saya, terima kasih. Jadi memuliakan istri. Nah istri sekarang berbaju bersolek niatin untuk suami, jangan untuk lahir cantik-cantik. Makanya kalau bisa istri itu kalau di rumah bersolek, dandan yang rapi, begincu, pakai celana. Kapan? Di rumah. Lebih-lebih kalau mau tidur. Jadi mau tidur itu bercelak dulu. Bahkan bila perlu kalau mau tidur dengan suami mandi dulu. Loh, Nabi kata Sayyidah Aisyah tidak pernah tidur Nabi itu kecuali bau badannya harum. Nabi itu kalau tidur harum baunya. Terus kita nyontoh siapa kalau tidak nyontoh Rasulullah? Jadi kalau mau masuk tidur itu mandi kadang. Ya. Itu istri kalau bersolek untuk suami, masya Allah pahalanya luar biasa. Seorang wanita qad iktahalat, yang dia memakai celana, apalagi pian orangnya momennya putih bercelak, suami pian ngelirik terus sama pian. Allah memberikan rahmat kepada wanita yang memakai pacar. Jadi kalau wanita itu berpacar, ya untuk siapa? Untuk suami, jangan untuk orang lain. Sebab ibadah paling tinggi seorang istri setelah sholat 5 waktu, puasa Ramadan adalah bakti kepada suami. Tidak ada lain sudah. Bukan sholat sunnah, bukan puasa sunnah, bukan. Menyenangkan suami. Ya, suami juga gitu, membaju niatin menyenangkan istrinya.
Ini yang memerintahkan Rasulullah, aghsilu siyabakum, bersihkan, cuci pakaian-pakaian kalian. Wa khudhu min sa'rikum, ambil rambut kalian, ditata rapi. Rasulullah itu sampai sering memegang sisir Rasulullah. Jadi Nabi itu kadang-kadang Rasulullah di depan, itu rambutnya langsung terbang gini. Jadi rambutnya nih. Nah, musuh yang melihat itu keder, Bu, melihat Rasulullah begitu gagah dengan rambut yang itu maju di depan. Musuh itu gemeter, takut-takut. Jadi kalau orang itu kalau sudah takut, semuanya strategi akan hilang. Penceramah kalau takut maka berkeringat dia, grogi bahasa kita. Makanya Mike Tyson kalau tinju, ingat Mike Tyson lah, itu mesti matanya melotot gini, walaupun dia kalah tinggi gitu, dia gini terus. Tancu ini warnanya harum ya, warna hijau, warnanya hijau ya. Nah, tancuan sudah ya. Bris. Pakai itu. Wastaku, dan bersiwaklah, bergosok gigi. Nah, siwakan ini tidak ada pantangannya, kapan aja bagus. Bangun tidur, mau tidur, justru kalau mau tidur itu bersiwak, bergosok gigi, karena bakterinya supaya bersih. Ya. Mau jangan bersiwak, keluar rumah bersiwak. Bersiwak ini fadilahnya ada 73. Jadi orang gigi dengan niat bersiwak itu pahalanya 73. Ada 73 keutamaan, di antaranya fasahah. Fasahah itu kalau ngomong bagus. Kemudian yajlibur rezek, orang yang bergosok gigi itu narik rezeki ya. Terus haddul basar, di antaranya pandangan matanya kuat. Udah tua pegang Quran, nggak pakai kacamata, begini aja, umur 70, 80, haddul basar, pandangannya ini kuat. Jadi kalau pian bersiwak itu menguatkan, mengobati mengobati mata secara tidak langsung. Secara tidak langsung mengobati mata. Dan paling puncak, dua yang paling puncak orang siwakan itu, satu menyebabkan mati husnul khotimah. Nah, yang kedua dimudahkan mengucapkan syahadat. Kalau kita sering bersiwak, nah kalau gimana kalau pas sholat lupa atau siwaknya jatuh mana, sehingga pas mau sholat gini mana siwak saya, nah gantinya boleh pakai betul. Jadi orang yang mencium itu agak pusing. Nah, pakai yang sekiranya yang orang lain seneng, bau sabun boleh, bau buah-buahan melon boleh, kan ada segar bau melon itu, ada kayu oud, kayu oud. Jadi kalau pastian memakai minyak harum, niatin menyenangkan orang. Ujar Nabi, hubbiba ilayya min dunyakum salas, yang bikin aku seneng tinggal di dunia ini 3, kalau memang itu dianggap dunia. Aku
Aku senang dengan tiga ini. Pertama, An-Nisa, istri. Ya. Makanya istri Rasulullah banyak. Istri Rasulullah itu 12. Zainab, Hafsah, Hindun, Juwairiyah, Ummu Salamah, Mariyatul Qibtiyah, Siti Khadijah, Siti Aisyah. Terus siapa lagi? Masih kurang 3. Nah, Hindun. Nah ini Hindun, tinggal 2. Jadi istri Rasulullah itu 12. Ketika Nabi meninggal ada 9. Ya, jadi Rasulullah meninggal ada 9. Ini orang kafir pernah menjatuhkan Rasulullah. Dikatakan Nabi itu seneng kawin. Ketika diteliti, justru orang yang meneliti Rasulullah ini masuk Islam. Karena Rasulullah itu tampan-tampannya manusia. Sampai jangan lihat Rasulullah, lihat Habib-habib yang di Jakarta, penceramah-penceramah kayak Habib Jindan. Ya Allah, gandeng-gandeng orangnya gitu, bersih-bersih. Itu maaf, ibarat kalau pohon itu sudah dicangkok 40 cangkokan, 41, 42. Pohon itu, kalau ini pohon asli, hidup asli, buahnya gede-gede, terus sampai nyangkok, sama buahnya kayak ini, tapi kualitasnya biasanya mulai menurun karena bukan dari biji. Nanti kalau ini dicangkok lagi, ini biasanya lebih kecil daripada yang ini. Terus, nah bayangkan kalau Habib-habib yang gandeng-gandeng itu udah cangkokan yang 41, 43. Bagaimana dengan Rasulullah? Ngelihat Sarifah-Sarifah yang cantik itu, ya. Bagaimana dengan Rasulullah? Ternyata istri Rasulullah semuanya janda-janda. Ada yang punya anak 3, ada yang hampir, bahkan istri pertama Nabi umur 25, Siti Khadijah umur 40. Nabi paling tampan-tampannya orang. Jangankan Nabi, Bu Ai, abahnya Nabi namanya Abdullah. Itu semua cewek kota Mekah itu kalau Abdullah bapaknya Nabi itu berjalan berdagang, itu wanita itu ngintip ini, sambil matanya berdetak. Matanya berdetak, jantung. Jadi kalau melihat itu bergetar hatinya, apalagi kalau kena anak toleh gini, wah, dakduk. Pokoknya kalau digambar itu sudah kayak. Dan mereka semuanya rata-rata kepingin jadi istrinya karena saking gantengnya Abdullah. Santun, ganteng, wibawa. Setiap gadis ingin menikah kepada Abdullah. Tapi begitu menikah, ternyata yang dipilih Siti Aminah. Begitu dinikah dengan Siti Aminah, maka pada saat pernikahan 200 gadis-gadis mati mendadak, jantungan semuanya. Begitu ngelihat Abdullah menikah, yang kepingin jadi istri langsung ibarat orang itu pukulan berat. Kenapa tak pilih aku Abdullah? Deg-deg mati. Jadi hari itu 200 gadis perawan mati mendadak. Ya, saking gantengnya Abdullah. Itu bapaknya Nabi Muhammad. Bagaimana dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam?
Yang menyenangkan aku tinggal di dunia satu, istri. Nah, ini Nabi ini kayaknya, maaflah bahasanya kayak gayaan. Masa istri loh, sampean tahu lah Bu, ibadah paling enak punya istri. Ibadah paling enak punya istri. Ibadah paling ringan punya istri. Ibu, ada yang rajin baca Quran sini? Ada? Sehari kira-kira kalau seneng baca Quran, ibu bisa baca Quran mulai Isya sampai subuh? Baca Quran tak bisa? Yang ahli istighfar mulai Isya sampai subuh? Yang ahli baca salawat mulai Isya sampai subuh? Ndak ada yang bisa, ndak kuat. Tapi kalau ibadah sama istri, jangankan mulai Isya sampai subuh, 24 jam bisa. Duduk sama istri, duduk anu ngomong gini, ceritaan ikannya mah enak, sampean kalau masak ini enak mas, anu mah iya pak, papa kah sama mama panggilnya ya, abah sama mama, anu bah itu anu, ada yang papi, siapa tahu. Nabi mengatakan kau duduk dengan istrimu di rumah lebih utama daripada iktikaf di masjid. Iktikaf di masjid ngantuk-ngantuk gue sendirian gini, sampai duduk dengan istri berkisahan, ceritaan masalah makanan sambil tersenyum sambil ketawa lebih utama daripada duduk di masjid. Ya, ibadah paling enak ngoyo semalam suntuk, ibadah nggak bisa. Tapi kalau ibadah dengan istri enak, bisa tidur jam 8 bangun jam 4, tangannya suami megang tangan istri, sekamar berdampingan. Makanya maaflah kalau tidur walaupun udah tua-tua, kai-kai, nenek-nenek, jangan tidur berpisah lah. Kalau bisa tidur itu sekamar. Kalau istrinya tidur di luar, panggil, tidur sama cucu aku ini, mamanya. Sudah cucu nanti, sekarang sama kainya cucu. Tidur panggil, betulan panggil istrinya. Kenapa? Tua-tua seharusnya nambah bekal ibadah. Ibadahnya suami istri duduk berdampingan, tidur berdampingan. Ibu bergesekan kulit aja, tidur nempel gini kulitnya, nempel kulitnya. Ini melunturkan dosa lah. Kau pegang tangan istrimu, ditulis oleh Allah 10 kebaikan. Pegang gini aja 10, lepas dikit pegang lagi 10, lepas lagi pegang lagi 10, 30 pegang langsung aja 10 terus ditulis sama malaikat 10 sampai subuh. Pegang aja. Kalau engkau sampai tidur berpelukan, ya, berpelukan, maka Allah tulis 100 kebaikan. Makanya ibu-ibu, maaf-maaflah yang punya kamar, usahakan kamarnya itu kepalanya ada di sebelah utara, sebelah sini, kakinya di sebelah selatan. Kayak orang mati,
Jadi pian kalau tidurnya begitu, istri di depan, suami di belakangnya. Jadi istri itu tidurnya sebelah kanan suami. Kalau tidur, jadi kalau pas sama-sama menghadap kiblat, bini mutar ngadap kiblat, membelakangi suami tidurnya, suami di belakang tidur menghadap kiblat, tidak ada masalah. Ya kalau tambah enak kalau gitu, suaminya punya mainan. Paham aja kalau tidur berpelukan, plek 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 udah. Maka kadang-kadang kai-kai ini tangannya usil, nah, kemana-mana kalau tidur. Makanya ibu-ibu kalau tidur, maaf, makruh hukumnya seorang istri tidur memakai BH dan memakai celana. Jadi kalau tidur jangan ber-BH, jangan bercelana. Biasa gitu kah istrinya Pak Haji? Ber-BH? Jangan. Jangan. Bujur. Ternyata maaf itu rahasia. Di situ coba enggak percaya, ginilah sampai nanya. Rahasia tidur tidak memakai BH. Kan ada rahasianya, kalau rahasia tidur tidak memakai celana dalam. Itu langsung keluar. Sekarang ada buku, ada Google. Bisa ditanya omongan saya ini guroankah benaran? Lah di antaranya kalau tidak memakai celana itu 6 khasiatnya. Peredaran bagus, peredaran darah. Kan itu ada karetnya kalau pian celana itu. Terus pH. Tapi enggak ngerti pH itu sudah. Ya. Itu menormalkan pH bagi wanita. Ada 6 khasiatnya. Nabi sekedar yang disunahkan, yang diajarkan oleh Rasulullah, tidak ada yang sia-sia. Makanya dikatakan waktu krohul nisa asarawil indan naum. Makruh itu kalau pian melakukan tidak ada masalah, ditinggalkan bagus. Pian berselawar tidak ada masalah, tidak dosa juga. Tapi kalau sampean meninggalkan itu berpahala. Makruh hukumnya bagi seorang istri tidur berselawar. Ini makruh. Kalau dikerjakan bagus. Tidur mulai isya sampai subuh, tidur dengan istri berdampingan 10, berpelukan 100 kali berpeluk paling berapa detik. Bagaimana kalau berpelukannya terus ditulis pelukan 100 sampai subuh, tulisannya 100 semuanya ditukarkan dengan pahala. Nih apa pahalanya? 100 aja 100 kebaikan, hasanatun wahidah khairun minad dunya wa ma fiha. 1 kebaikan yang diberikan oleh Allah lebih bagus daripada dunia beserta isinya. Ya kan enak kalau itu. Nabi mengatakan aku paling senang 1 istri, karena ibadah memandang istri luar biasa, mencium istri seperti mencium Hajar Aswad. Ayo ibu, ada setahun umroh? Nah, 2 tahun. Nah, berarti 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun tidak bisa cium Ka'bah. Di rumah pian ada Ka'bahnya, ada Hajar Aswadnya. Ya kalau apalagi lakinya hitam betul, Hajar Aswad. Mencium pintu Ka'bah, kening suami. Jadi kalau pian nyium kening suami seperti mencium pintunya Ka'bah.
Yang kedua yang disenangi Rasulullah atib, minyak harum. Nambah harum ini minyak harum. Nah, kalau ibu-ibu haram memakai minyak harum kecuali mau tidur. Jadi ibu-ibu tidak boleh pakai minyak harum kecuali kumpulan ibu-ibu, selawatan ibu-ibu semuanya. Ibu-ibu tidak kemana-mana pakai minyak harum, tidak apa-apa. Kalau mau tidur harum-harum. Harum-harum. Coba ibu-ibu sekali-kali mau tidur badannya dikasih minyak harum supaya lakinya senang. Ya. Masya Allah, Masya Allah. Fa inna Bani Israel lam yakunu yaf'aluna dzalik, karena orang Bani Israel tidak pernah melakukan itu, tidak pernah mandi, tidak pernah menyisir rambut, tidak bergosok gigi, tidak bersolek. Akhirnya apa? Fazanat nisa'uhum, maka di antara mereka istri-istri mereka berbahasa kita ini selingkuh. Bahasa kita ini istrinya karena lihat lakinya kayak gitu, nggak pernah bersolek, amburadul, muyak. Nah kebalikannya ibu juga gitu, bersolek untuk suami. Ya, ini resep dari Rasulullah. Moga-moga sedikit yang disampaikan ini bermanfaat, barokah fid dini wad dunya wal akhirah, dan semuanya diberikan husnul khotimah. Cukup kayak ini kira-kira? Coba. Kayaknya kurang ya. Yang kecil-kecil aja dulu. Tanya. Amin 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 ya Allah rabbal alamin. Allah manfa'na ma'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una fir lana dzunubana wa ya rabbal alamin. Allahumma khtim lana husnal khatimah inda ajalina qaula la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa alhamdulillah rabbil alamin. Dikir bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah, itu al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah, al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah, al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah, kulla yawmin wa fizan. La ilaha illallah, al-aman al-aman min zawalil iman wa min fitnati syaitan. Ya qadim al-lisan, kam laka alaina min ihsan. Ihsanikal qadim, ya hannan ya mannan, ya rahim ya rahman, ya ghafur ya ghaffar. Fir lana warhamna wa anta arhamur rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya minta maaf, minta hadar lidahnya dunia akhirat. Assalamualaikum.